Kita merasakan apa, solusi kita bagaimana untuk menghadapi kelaparan, itu juga masalah besar. Ya, kalau kau ya mengandalkan pada diri kamu sendiri. Begitu juga harta benda dan lain sebagainya. Tetapi Allah SWT memberi solusi kepada kita bukan dengan cara Anda ya pada diri Anda sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma astur aurati wa amin rawati ya hayya qayyum bi rahmatika astaghith. Allahumma aftah alaina hikmatak wa ansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para pemirsa daripada acara ini, mari dalam kesempatan yang baik ini kita akan membahas mengenai mengapa manusia itu takut dengan rezekinya. Di sini kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita di dalam firman-Nya, ahasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ini menganggap bahwasanya setelah mereka mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang mukmin, orang muslim, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak mendapatkan cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan gamblang di dalam ayat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita sebagai hamba-Nya bahwa kita ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicoba dengan suatu kepastian bahwasanya cobaan itu pasti akan mengena kepada kita. Apa itu cobaan-cobaan tersebut? Yang pertama, bisyai'in minal khauf, yaitu dengan rasa takut. Sehingga kehidupan kita setiap harinya akan terlintas dalam benak hati kita rasa takut. Apa itu takut dalam keselamatan kita, takut dalam rezeki kita, takut dalam kesehatan kita, takut di dalam segala sesuatunya, terlintas dalam benak hati kita ini, ya, rasa lagi-lagi takut, dan ada takut. Itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kadang-kadang takut yang memang betul-betul itu besar menghadapi kepada diri seseorang tersebut. Masalah mendapatkan ancaman, mendapatkan permasalahan yang menjadikan kekacauan atau ketakutan yang berlebihan pada diri seseorang. Walju', dan juga akan datang juga suatu ketika cobaan daripada rasa lapar buat diri kita. Sebagaimana kadang-kadang kita lihat saudara-saudara kita yang terkena musibah, bencana dan sebagainya, mereka merasakan itu, kelaparan-kelaparan itu. Kadang-kadang tidak ada sesuatu makanan yang bisa dia makan, ataupun makan mungkin dengan cara-cara yang tidak biasa, sehingga kelaparan itu melanda kepada seseorang tersebut. Begitu juga daripada minal amwal, dan juga harta benda kita. Ya, kehidupan kita sehari-hari ini seakan-akan mempunyai ketergantungan dengan harta benda. Suatu ketika kadang kita merasa bahwa kita ini kekurangan harta. Pada suatu saat kita hartanya berlimpah, pada suatu saat harta kita lancar, mudah,
Tapi ingat, suatu saat pula kadang-kadang rezeki itu mengurang. Dan itu merupakan satu janji Allah bahwa itu adalah cobaan. Karena yang sesungguhnya pemberi rezeki itu adalah urusan Allah. Jadi seperti kita orang nggak pernah mikirin kematian, dalam arti kata mati bukan urusan kita, yang semestinya rezeki pun bukan urusan kita. Mati dan rezeki adalah merupakan sesuatu yang ya tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menghidupkan manusia, maka Allah pun menjanjikan dengan rezekinya. Tapi cobaan-cobaan tersebut terasa pada diri manusia. Kadang-kadang adanya kekurangan, kadang-kadang ada suatu ya berbagai macam kebutuhan yang belum terpenuhi. Wa naqsi minal anfus, dan juga berkurangnya daripada jiwa manusia. Artinya terkadang kita lihat saudara kita, orang tua kita, ya, bapak kita, teman-teman kita, tetangga kita, atau yang lainnya. Mereka sudah pada mendahului kita. Mereka meninggal dunia. Nah, itu sesuatu yang menjadi kekurangan buat kita. Biasa kita kumpul bersama mereka, biasa kita berada bersama dengan mereka. Sekarang ini ternyata mereka sudah tidak ada. Jumlah bilangan yang tadinya kita banyak, dengan adanya mereka, maka kita akan menjadi kekurangan dan kehilangan mereka. Wathamarat, begitu juga buah-buahan. Terkadang akan terjadi musim-musim yang mana kita akan kekurangan daripada buah-buahan tersebut. Nah, ini semua 5 perkara tersebut adalah merupakan cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada kita. Bagaimana kita menyikapi daripada masalah-masalah yang sedemikian rupa. Ya, mungkin buat kita merupakan masalah yang begitu besar rasanya. Saat kita merasa takut, ya, saat kita merasa lapar, saat kita merasa kekurangan dari harta kita, ataupun kekurangan dari ya jiwa, ataupun juga dari buah-buahan yang dibutuhkan. Maka bagaimana kita menyikapinya? Sedang Allah menjanjikan itu akan terjadi pada kita. Maka jawabannya adalah Allah memberikan solusi, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka solusinya nggak sulit menghadapi permasalahan itu. Memang rasa menghadapi bagaimana kita lepas dari ketakutan seakan-akan masalah besar. Ya, kalau kau mengandalkan diri kau sendiri. Kita merasakan solusi kita bagaimana untuk menghadapi kelaparan, itu juga masalah besar. Ya, kalau kau ya mengandalkan pada diri kamu sendiri. Begitu juga harta benda dan lain sebagainya. Tetapi Allah SWT memberi solusi kepada kita bukan dengan cara Anda ya pada diri Anda sendiri. Jangan Anda andalkan pada kemampuan kita, kepandaian kita, kekuatan kita. Tetapi itu semuanya kita kembalikan kepada siapa? Kepada Allah. Maka Allah mengatakan, "Wabasyiris sabirin." Yang pertama yang harus Anda hadapi saat Anda menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut, cobaan-cobaan tersebut, ujian-ujian tersebut, maka hadapilah dengan sabar. Mungkin orang akan berkata, apa itu sabar? Sabar itu dalam bahasa kita tenang. Tenang. Tenang itu artinya tenang, berpikirlah dengan jernih, berpikirlah dengan baik, ya, supaya nanti Anda bisa mendapatkan daripada solusinya. Jangan sampai kita menghadapi sesuatu masalah yang kita takut, atau kita kekurangan, atau kita kelaparan, dengan apa? Dengan kegalauan, ya, yang berlebihan dan lain sebagainya. Jangan. Atau dengan ketidakterimaan kita. Atau dengan ya memberontaknya kita menghadapi permasalahan itu. Jangan. Tetapi Allah mengatakan, "Wabasyiris sabirin." Kasih kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Tenang, tenang. Tenang itu bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Tenang itu bukan berarti ya memasrahkan, bukan. Tenang itu adalah merupakan ketenangan, sabar itu ketenangan yang Anda bisa mendapatkan berpikir. Bisa berpikir dengan baik. Apa sih yang harus saya lakukan? Bagaimana kita melihat ini semua? Sabar. Tenanglah, tenanglah.
Orang yang tenang seperti ini, maka orang itu dibantu dengan ketenangan tersebut dengan apa? Dengan kalimat ya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu dibantu dengan kalimat apa? Ucapan innalillah, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat bahwa ini semua ya sudah diskenario oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini sudah ada sutradaranya. Hidup kita ini sudah ada penentunya. Sebelum kita lahir ya, nasib kita sudah ditentukan, sudah diberitahukan bagaimana nanti akan terjadi. Allah yang Maha tahu itu semuanya. Kita tinggal menjalanin aja. Ya, kita tinggal jalanin aja. Makanya kita menghadapi sesuatu supaya kita nggak bingung bahwa ini masalah bukan ya datang begitu saja, tidak. Ini masalah yang kita hadapi memang adalah merupakan masalah yang Allah sendiri itu yang menentukannya. Allah yang memprogram kepada kita. Maka kita diminta agar supaya kita sabar menghadapi berbagai masalah, dan juga ditambah lagi kita harus pandai-pandai mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita menghadapi segala permasalahan yang cobaan-cobaan itu diberikan oleh Allah kepada kita, sabarlah dan ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini kadang-kadang manusia ya menganggap kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un hanya kepada kematian. Sedangkan sesungguhnya berbagai macam cobaan apapun, apa itu ketakutan, apa itu kelaparan, apa itu kekurangan harta, apa itu kekurangan jiwa, apa itu kekurangan dari buah-buahan, semuanya hadapi dengan kesabaran dan ucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah memberikan solusi, memberikan jawaban atas apa yang Anda lakukan tersebut. Allah menyatakan ulaika alaihim salawatum rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka sesungguhnya buat mereka-mereka itu adalah salawat min rabbihim, yaitu Allah berikan daripada maghfirah, Allah berikan kebaikan kepada orang-orang tersebut, warahmah juga diberikan daripada rahmatnya, ya, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi mereka akan mendapat petunjuk dari Allah SWT. Kenapa? Yaitu tadi, hadapilah permasalahan kita dengan kesabaran, hadapilah masalah kita dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Nah, perlu kita ketahui di dalam menghadapi, wabil khusus yang kita ingin bahas pada kesempatan ini adalah mengenai daripada rezeki kita. Ya, bagaimana kita menghadapi rezeki tersebut? Dikatakan oleh Nabi SAW, sampai Nabi sendiri berkata kepada kita, ajaban lakum ta'maluna lidunyakum wa antum turzakuna fiha bighairi amalin. Wa la ta'maluna lil akhirati wa antum la turzakuna fiha illa bil amal. Kata Nabi SAW, kalian itu aneh gitu loh. Kalian itu mengherankan, kata Nabi. Mengapa mengherankan? Ta'maluna lidunyakum wa antum turzakuna fiha bighairi amal. Kalian itu mencari rizki bontang-banting luar biasa, mati-matian cari rizki seakan-akan rizki adalah segala-galanya, harta segala-galanya, sedangkan sesungguhnya antum ya turzakuna fiha bighairi amal. Sesungguhnya kalian pasti diberi rizki oleh Allah tanpa butuh amal, tanpa butuh usaha, tanpa butuh pekerjaan, tanpa butuh segala-galanya, Anda sudah dijamin rizkinya. Semua dijamin sama Allah rizkinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apapun yang melata di atas muka bumi ini, semua rizkinya ya pada Allah Subhanahu wa taala, ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menganehkan, kata Nabi, urusan dunia kita sibuk mencari rizki walaupun sudah dijamin. Urusan akhirat, kata Nabi SAW, wala ta'amaluna lil akhirati wa antum la turzakuna fiha illa bil amal. Tapi sebaliknya, kalian itu akan hidup nanti di akhirat. Kalian akan kembali ke kehidupan akhirat. Dan di sana kalian tidak akan mendapatkan rezeki apa-apa kecuali hasil dari apa yang sudah Anda lakukan di dunia ini. Di dunia inilah yang menentukan rezeki Anda untuk kelak nanti di hari akhirat.
Makanya kita harus berapa? Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ayo kita bekalin diri kita dengan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh. Dengan apa yang Allah perintahkan kita jalanin, apa yang dilarang kita tinggalkan. Kalau memang kita melakukan seperti itu, itulah bekal kita untuk hari akhirat. Jangan sampai kita urusan dunia yang sudah dijamin, mati-matian kita berusaha, urusan akhirat yang nggak dijamin, Anda justru malah mengabaikan. Seakan-akan akhirat itu sudah ada jaminannya. Nah, Nabi mengatakan sebaliknya, urusan dunia sudah dijamin. Ya, makanya hampir kita lihat manusia, ya, dalam kondisi bagaimanapun, mereka nggak ada yang mati dalam keadaan kelaparan. Kecuali memang mereka itu dibekot. Memang mereka dipenjarakan, mereka tidak dikasih makan, mereka tidak boleh kasih ini, nggak boleh kasih. Ah, itu baru mereka bisa mati kelaparan. Tapi kalau mereka dilepas begitu saja, semua pasti akan mendapatkan rezekinya masing-masing. Dan ini sudah banyak sekali contoh-contohnya mengenai rezeki-rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Yabna Adam, khalaqtuka lil ibadah, fala tal'ab. Wa damantu laka rizqak, fala tat'ab." Hai hamba-hambaku, wahai anak manusia, anak Adam, khalaqtuka lil ibadah, aku ciptakan kamu ini untuk ibadah. Fala tal'ab, jangan main-main dengan ibadah. Ya, kita diciptakan untuk sholat, untuk puasa, untuk berbuat kebaikan. Jangan main-main dalam urusan ibadah. Lakukanlah ibadah itu juga sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya. Dengan serius kita menjalankan ibadah tersebut. Jangan main-main, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Wa dhamantu laka rizqak fala tat'ab. Dan aku jamin buat kamu rizkimu. Gak usah capek-capek. Ngapain ente mau capek-capek? Rizki yang akan Allah berikan kepada kita kagak bakal nyampe ke orang lain. Dan rizkinya orang lain kagak bakal nyampe ke kita orang. Jadi kita punya rizki ini sudah ada. Jatah rizki kita tidak mungkin akan diambil orang lain. Dan jatahnya rizki orang juga nggak bakal diambil oleh kita juga. Jadi kalau gitu bagaimana? Ya udah, usaha saja. Kita usahain ibadah. Mencari rizki itu merupakan ibadah. Ya. Bukan hanya sekedar untuk ngumpul-ngumpulin harta benda, bukan. Nah, kita nggak usah capek-capek di dalam urusan rezeki itu. Kalau memang rezekinya Anda, pasti nyampe. Ya, kita usaha ini adalah merupakan ikhtiar, adalah merupakan ibadah. Soal rezeki hakikatnya itu merupakan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala.